Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Sahara Agustin dari kelas FM22B, mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi yang diampu oleh Ibu Lina Aliani MSI. Sebelumnya, pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah apotek tetap bisa eksis dan berkembang di tengah persaingan yang ketat, apalagi di kota besar seperti Makassar, yang memiliki banyak apotek lain dengan berbagai keunggulannya masing-masing? Nah, jurnal ini yang akan saya bahas menjawab pertanyaan tersebut. Judulnya adalah Analisis Strategi Pemasaran pada Apotek K24 Arowe Pala Makassar. Jurnal ini ditulis oleh Hoirunisa Hidayatul Sholihah, Yuswari Nur, dan Suryadi yang dipublikasikan dalam Jurnal Malomo tahun 2023. Dalam jurnal ini berlatar belakang bahwa Apotek K24 adalah jaringan apotek nasional yang terkenal dengan layanan 24 jam tanpa libur. Namun di cabang Arowe Pala Makassar, mereka menghadapi tantangan besar seperti persaingan yang ketat, apotek lokal yang tumbuh pesat, dan perubahan tren masyarakat dalam membeli obat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran apa yang diterapkan oleh Apotek K24 agar tetap bisa menarik pelanggan dan mempertahankan bisnisnya. Kemudian dari jurnal ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pemasaran Apotek K24 Arowe Pala Makassar dalam menghadapi persaingan dan menarik pelanggan. Lalu untuk tujuan penelitiannya, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal apotek, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar, menentukan strategi berdasarkan analisis SWOT, serta memberikan rekomendasi pemasaran yang tepat. Lalu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data diperoleh melalui wawancara dengan pihak apotek, kemudian observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk alat analisis yang digunakan yaitu SWOT yang terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, kemudian EFAS dan EFAS, dan diagram Chartenius SWOT untuk mengetahui posisi strategi. Lalu untuk strategi pemasaran dibahas menggunakan pendekatan marketing mix yaitu 4P. Pertama, produk. Apotek menyediakan berbagai macam obat generik dan paten, suplemen, alat kesehatan, hingga kebutuhan bayi. Ketersediaan produk 24 jam menjadi kekuatan utama mereka. Yang kedua adalah harga atau price. Ini menggunakan sistem harga nasional. Harga di semua cabang sama, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Kemudian tempat atau place. Lokasi sangat strategis, berada di jalan utama dan mudah diakses. Apotek ini juga beroperasi 24 jam yang jadi nilai jual tersendiri. Yang terakhir, keempat, ada promosi atau promotion melalui banner, brosur, dan media sosial. Tapi masih belum maksimal secara digital. Perlu inovasi promosi yang lebih menarik dan edukatif di platform online. Lalu untuk analisis SWOT, dari hasil analisis SWOT jurnal ini berikut kekuatannya. Yang pertama ada pelayanan 24 jam, kemudian brand nasional, dan SDM profesional. Untuk kelemahannya, promosi digital masih lemah, lalu belum kerjasama dengan BPJS, dan tidak ada aplikasi layanan. Untuk peluangnya sendiri yaitu masyarakat akan kesehatan meningkat, lalu kemajuan teknologi dan gaya hidup sehat itu semakin populer. Lalu untuk ancamannya, ada persaingan apotek lokal dan online, kebijakan farmasi pemerintah, dan fluktualisasi harga obat.
Untuk penjelasan IFAS dan EFAS, IFAS merupakan Internal Factor Analysis Summary, yaitu digunakan untuk mengukur pengaruh kekuatan dan kelemahan internal. Setiap faktor diberi bobot dan rating. Hasil skor akhir IFAS dalam jurnal ini adalah 2,86. Artinya, apotek ini memiliki kekuatan internal yang dominan. Kemudian untuk EFAS, Internal Factor Analysis Summary, itu digunakan untuk mengukur dampak peluang dan ancaman dari luar. Nah, skor akhir dari EFAS jurnal ini adalah 3,04. Ini berarti menunjukkan bahwa apotek ini memiliki peluang pasar yang besar dan bisa dimanfaatkan. Dengan hasil IFAS dan EFAS tersebut, posisi strategi apotek K24 berada di kuadran 1, yaitu diagram SWOT, yaitu diagram agresif. Mereka mempunyai kekuatan dan peluang, sehingga disarankan untuk memperluas promosi, memanfaatkan digitalisasi, dan menjalin kerjasama antar strategis. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah strategi pemasaran apotek K24 Aroe Pala sudah cukup baik, tapi masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, terutama dari segi promosi dan teknologi. Saran dari peneliti ini yaitu perlu adanya promosi digital yang lebih aktif, membuat sistem aplikasi atau layanan pelanggan berbasis teknologi, kemudian menjalin kerjasama dengan BPJS, dan memberikan pelatihan komunikasi kepada staf. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini memiliki keunggulan dalam penggunaan metode analisis strategi yang komprehensif, yaitu dengan menggabungkan analisis SWOT, IFAS, EFAS, dan diagram Cartesius. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis apotek K24 Aroe Pala Makassar dalam menghadapi dinamika pasar. Diagram SWOT menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi agresif, artinya memiliki kekuatan internal dan peluang pasar yang besar untuk dikembangkan. Meski memiliki struktur analisis yang kuat, jurnal ini juga memiliki kekurangan yang mendalami aspek data primer seperti wawancara atau survei yang dapat meningkatkan kekuatan validitas penelitian. Selain itu, tidak adanya pembahasan mengenai pesaing atau kompetitor membuat analisis strategi pemasaran terasa kurang lengkap dalam konteks persaingan bisnis. Penelitian juga belum mempertimbangkan penggunaan strategi pemasaran digital yang saat ini menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha apotek. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal analisis strategi pemasaran pada apotek K24 Aroe Pala Makassar. Semoga presentasi ini bisa memberikan wawasan bahwa pemasaran dalam dunia farmasi bukan hanya soal menjual produk, tapi juga membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Lina Aliani MSI atas bimbingannya, dan terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.